Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bella Salsabella akan sedikit menjelaskan tentang perubahan harga output. Nah, sebelumnya, analisis sensitivitas itu merupakan suatu analisis untuk meneliti kembali pengaruh-pengaruh yang akan terjadi akibat adanya perubahan-perubahan keadaan. Nah, biasanya suatu bisnis itu sangat sensitif terhadap empat permasalahan. Yang pertama yaitu perubahan harga, kemudian keterlambatan pelaksanaan, kenaikan biaya, dan juga perubahan produksi. Nah, untuk faktor perubahan tersebut tentunya akan mempengaruhi kelayakan suatu aktivitas bisnis. Oleh karena itu, diperlukan analisis dan identifikasi kondisi yang mungkin akan terjadi dari informasi-informasi yang sesuai dengan bisnis yang dijalankan. Nah, pada perubahan harga yang terjadi memberikan pengaruh pada bisnis yang akan dijalankan. Apakah perhitungan pada awal itu sesuai atau tidak? Dengan mengetahui perubahan harganya yang terjadi dapat diprediksi besarnya nilai penerimaan atau biaya yang dikeluarkan. Sehingga dengan demikian akan diperoleh posisi kelayakan suatu bisnis. Nah, untuk perubahan harga output sendiri dapat disebabkan adanya penawaran atau supply yang bertambah dengan adanya bisnis skala besar atau adanya beberapa bisnis baru dengan umur ekonomi yang panjang, sehingga bila permintaan tetap maka harga akan turun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Nintrahi 20. Saya akan menjelaskan tentang perubahan produksi. Kajian pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis tidak terlepas dari pemahaman manajemen dalam melihat beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek politik, dan aspek budaya. Semua aspek ini sangat berkaitan untuk mendukung kelayakan bisnis, baik dilihat dari segi mikro ataupun makro. Di sini saya akan membahas tentang perubahan produksi yang mengacu pada sensitivitas kelayakan bisnis dengan objek mengambil dari jurnal ilmiah orasi bisnis dengan judul Penilaian Kelayakan Usaha Konveksi UMKM Berkat selaku Mitra Bina UPT Tekstil. Produk konveksi UMKM Berkat dirintis dari tahun 2000 melalui program yang terintegrasi antara dana anggaran pemerintah belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan dan dana anggaran pemerintah belanja negara mampu mendirikan unit pelayanan tekstil. Usaha UMKM Berkat ini menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengetahui apakah investasi itu dapat dikatakan layak atau tidak, yaitu menggunakan metode NVP atau Net Present Value. Dari segi kelayakan produksi, usaha konveksi ini mengalami perubahan produksi yang sangat signifikan mengingat hasil perhitungannya yang sangat positif dan siap ditindaklanjuti dengan dana pinjaman kredit usaha rakyat kepada pihak bank yang sangat signifikan. Perubahan produksi ini sangat rentan dalam analisis sensitivitas kelayakan bisnis dikarenakan produksi sangat mempengaruhi tingkat penerimaan suatu usaha. Semakin besar tingkat produksinya, maka total penerimaannya akan makin besar juga. Dan sebaliknya, jika total produksinya menurun, maka penerimaannya itu akan menurun juga. Analisis ini akan dilakukan dengan melihat tingkat penurunan skala produksi sampai usaha berada pada nilai NVP atau Net Present Value adalah Net Present Value ini adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode waktu tertentu. Para pemilik modal ataupun manajemen perusahaan dapat menggunakan perhitungan NPV untuk mengevaluasi apakah suatu bisnis layak dikembangkan atau tidak. Berikut contohnya. Contoh ini diambil langsung dari jurnal. Diketahui CT ini
yaitu diperoleh dari keuntungan penjualan seragam, yakni 59%, yaitu sama dengan 125.729.000 dari hasil penjumlah harga selama satu setel. Satu setelnya ini seharga 106.050 rupiah dikalikan dengan jumlah pesanan sebanyak 2.000, lalu dikalikan dengan 0,9. Nah, dana modal awal yang diambil yaitu meminjam dari bank, yaitu sebesar pinjaman yaitu sebesar 213.110 rupiah. Ini CO-nya. R-nya yaitu bunga. Gunakan rumus NVP C1 per 1 plus R C2 per 1 plus R per R pangkat 2 plus C2 dibagi 1 plus R di pangkat 3 plus C2 1 per 1 tambah R pangkat 4 plus C2 1 tambah R pangkat 5 dikurangi C0. Nolnya di sini yaitu mau dipinjam ke bank. Bisa dilihat ya hasil akhirnya yaitu 50.268.000. Berdasarkan hasil dari nilai NVP memiliki nilai positif, keuntungannya itu sebesar 50.268.000. Jika UMKM Berkat menerima pesanan 2.000 setel seragam per tahun, maka tidak ada perubahan produksi dan bisa dikatakan layak dikembangkan. Jika NVP kurang dari 0, maksudnya 0 di situ mengalami kerugian. Kurang dari 0, maka usaha itu tidak bisa dilanjutkan dan harus ada perubahan produksi. Pada jurnal penilaian kelayakan usaha konveksi UMKM Berkat selaku Mitra Bina UPT Tekstil Divisi Produk Pakaian, berdasarkan aspek keuangan untuk pengembangan strategi bisnis ini tergantung banyaknya pesanan untuk menentukan apakah suatu produk ada perubahan atau tidak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Afifah akan menjelaskan tentang perubahan input dan harga input. Nah, harga input merupakan harga yang berlaku terhadap input produksi pada saat penelitian berlangsung. Harga input juga menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan biaya, sehingga kita juga perlu melihat pengaruhnya terhadap kelayakan suatu kegiatan investasi atau proyek. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan investasi atau proyek juga akan berpengaruh pada hasil analisis finansial, sehingga kita juga perlu melihat apa yang terjadi jika karena suatu hal kegiatan investasi atau proyek harus ditunda pelaksanaannya. Nah, sebagai contoh, analisis sensitivitas pada usaha Ponti Segar dilakukan dengan menggunakan dua asumsi, yaitu adanya perubahan pada nilai faktor input dan nilai faktor output. Nah, pada nilai faktor input ini perubahan diasumsikan terjadi kenaikan biaya pembelian barang dagang sebesar 3%. Sedangkan pada faktor output diasumsikan terjadi peningkatan nilai penjualan barang dagang sebesar 3% juga. Selanjutnya, untuk sebagai contoh, teman-teman bisa melihat tabel yang ada pada makalah, di mana untuk mencari NPV ini yaitu rumusnya adalah nilai perubahan dibagi nilai awal dikali 100%. Sedangkan untuk mencari IRR yaitu adalah
nilai awal dikurangi asumsi kenaikan biaya pembelian barang dagang yang 3% itu tadi. Dan untuk mencari net, B, atau C, yaitu rumusnya nilai perubahan dibagi nilai awal dikali 100%. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.